Saya kira saya ingin menyampaikan sesuatu ya. Di Al-Qur'annya itu yang namanya berhala, di hadis-hadis Nabi itu kadang-kadang dipahaminya itu berupa patung dari kayu atau batu atau besi. Karena berhala-berhala yang ada di Ka'bah yang sebanyak berapa? 380 itu macam-macam. Ada yang dari tanah, ada yang dari batu, ada berhala dari kayu, dari besi, ada lagi berhala yang dibuat dari roti. Ya, digotong-gotong sambil muter-muter di Ka'bah itu. Ya, mereka puja-puja segala macam. Nah, kalau sudah malam, larut malam mereka lapar, dimakan rotinya tuh. Iya. Iya. Kita sering terfokus memahami berhala, kemusyrikan secara fisik. Tetapi dalam diri kita terlalu banyak berhala itu. Bahkan diri kita sendiri sudah menjadi berhala. Kalau engkau sudah tidak terima dikritik orang, ketika Anda tersinggung ditegur orang, disalahkan orang, Anda sudah jadi berhala. Ya, karena Anda sudah nggak benar. Jadi gimana? Dengarkan aja dulu, barangkali orang menegur itu benar. Ya kan, peluang bagi dirimu untuk memperbaiki diri. Ketika Anda menjamin Anda pasti benar, Anda berhala. Anda itu menganggapnya anti salah, maksum, terjaga dari dosa dianggapnya. Iya. Dan termasuk orang-orang yang berharap disanjung-sanjung, dipuja-puja, dikultuskan, itu juga berhala, pengen jadi berhala. Maka ketika Anda itu mulai dikultuskan orang, banyak disanjung-sanjung orang, dipuja-puja orang, lama-lama Anda jadi berhala kok. Jadi ada baiknya dicaci maki orang. Ada untungnya dihasuti orang, dibenci orang, supaya berimbang bahwa engkau tetap sebagai manusia. Iya, seorang pemimpin kalau rakyatnya terlalu mengkultuskannya, dia pasti menjadi diktator kok. Tidak mungkin seorang pemimpin jadi diktator kalau rakyatnya tidak mengkultuskan kok. Donald Trump, mantan presiden Amerika Serikat, sekarang dipanggil oleh kepolisian kejaksaan, diminta pertanggungjawabannya atas suap sebesar $130.000 untuk seorang perempuan bintang porno, Stormy Daniel, untuk tutup mulut. Tidak ada orang di atas hukum. Ini di Amerika loh, yang kamu katakan negara kafir tuh. Ya kan? Nggak ada orang dikultuskan di sana. Supremasi hukum ditegakkan. Di sini mau nangkap sekelas bupati saja polisinya kelimpungan. Iya kan? Di sana mah nggak ada. Itulah persoalannya. Jadi siapa yang hatinya banyak berhala? Jangan-jangan kita sendiri yang banyak berhala. Jujur aja sekarang Pak Rahmat, ketika ada orang menyalahkan Anda, tersinggung nggak? Iya. Saya juga jujur ya, ketika saya dibully, ngaji saya dibully tuh, tapi sekarang udah mereka sudah pada menyesal semuanya. Ada sedikit tersinggung gitu. Tapi ya akhirnya saya lawan, ya udahlah, nanti juga mereka menyesal. Jadi apa yang saya ceramahkan di Mabes Polri itu
dikiranya ngarang. Dikiranya tanpa referensi, tanpa kitab. Dikiranya yaitu ketika Nabi Muhammad melarang sahabatnya menghapus gambar Bunda Maria dan Nabi Yusuf itu, ini jangan dihapus gitu tuh. Dikiranya ngarang, apa itu ngawur itu, kayaknya nggak bener itu, gimana? Padahal di Tarikhul Islam ada, Zuharinya ada, di Akhbar Makkah Al-Waqidinya juga hadisnya ada, di Fathul Bari syarahnya Sahih Bukhari juga ada, banyak referensinya. Berarti mereka nggak baca kan? Dan saya kirimkan ke MUI, ke Sekjen MUI ini referensinya, barangkali mereka belum baca. Makanya Anda jangan dulu berkomentar tentang sejarah kalau Anda belum baca semuanya itu. Jadi persoalannya kan. Saya tersinggung sama. Padahal saya sadar bahwa ini adalah pil juga bagi saya, obat juga. Ya kan begitu, perlu berimbang. Ya. Tetapi sekalipun demikian, saya selalu berusaha untuk mendengarkan apapun kritikan orang, karena bagaimanapun, apalagi orang yang membenci saya itu lebih jujur mengoreksi kesalahan saya daripada kamu yang senang pada saya. Percaya enggak? Nah itu, makanya di dalam Al-Quran paling banyak cerita itu bukan cerita Kanjeng Nabi, bukan cerita Nabi Yusuf, bukan cerita Nabi Sulaiman. Yang paling banyak itu cerita Fir'aun. Di Al-Quran itu tiap halaman cerita Fir'aun, betul nggak? Kenapa? Karena Fir'aun adalah salah satu orang yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Artinya penyakit mengklaim jadi Tuhan itu penyakit Fir'aun. Fir'aunisme itu merasuk ke dalam diri kita sendiri. Ucapan kita sama dengan ucapan Fir'aun. Baka beli badok segala kita kok mau dressing banget siraku. Iya. Kalau tidak ku bantu kamu kuliahnya nggak bakal jadi sarjana kamu tuh. Seorang pejabat juga sama dengan sombongnya. Masa depanmu ada di ujung penaku ini. Mana ada manusia bisa menentukan masa depan manusia kecuali Allah. Kalau begitu dia mengklaim dirinya sebagai orang yang mengatakan masa depanmu ada di ujung pena. Tuhan bukan tuh? Mengklaim Tuhan enggak? Setiap hari kita salah ngomong seperti itu. Jadi ketahuilah, jangan takut banyak berhala masuk ke dalam hatimu. Yang paling kau takuti adalah dirimu sendiri yang bakal menjadi berhala. Terima kasih. Terima kasih. Dan hari ini kembali kita mendapat limpahan pengetahuannya begitu luar biasa dari Buya Syakur dalam kajian Kitab Ruhiyatullah. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.